Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pelaporan keuangan dan fluktuasi mata uang. Kelompok kami terdiri dari saya, Siti Alfiatur Rofiah, NIM 069, Galuh Dwi Jayanti, NIM 083, dan Meliana Faadilah, NIM 101. Pengertian pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan atau financial reporting adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah, atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor dalam SFAC nomor 1 atau FSAB tahun 1980 menyebutkan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan atau financial statement. Peraturan pelaporan keuangan di Indonesia. Peraturan pelaporan keuangan di Indonesia diatur mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Peraturan mengenai ketepatan waktu tersebut diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan BAPEPAM Nomor 10 kedua, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 8 PM Tahun 1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit selambat-lambatnya 120 hari. Sejak tanggal berakhirnya tahun buku, lampiran keputusan BAPEPAM nomor ke-36 PM tahun 2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala untuk memperbarui keputusan Ketua BAPEPAM. Selanjutnya, tujuan pelaporan keuangan. Pertama, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membangun investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah pengakuan dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Keempat, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, transaksi modal, termasuk dividen kas, dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Yang keenam, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atau pemegang saham atas pemakai sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya. Yang ketujuh, pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer, dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Pengertian fluktuasi mata uang. Fluktuasi nilai mata uang adalah naik turunnya harga suatu mata uang dibanding mata uang lainnya. Perubahan harga tersebut disebabkan oleh permintaan dan penawaran di pasar untuk mata uang tersebut dibandingkan mata uang lainnya. Nilai mata uang suatu negara bisa berfluktuasi karena dipengaruhi oleh naik turunnya permintaan dan penawaran atau demand and supply terhadap mata uang. Mata uang akan cenderung naik jika permintaan melebihi penawaran, sedangkan ketika jumlah penawaran lebih banyak dari permintaan, maka nilai mata uang akan cenderung turun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang antara lain: 1. Kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi negara, faktor tak terduga misalnya
bencana alam, atau kerusuhan yang bisa segera mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, peran bank sentral dalam terjadinya fluktuasi nilai mata uang. Aktivitas ekspor-impor sangat bergantung kepada nilai tukar. Tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena itulah mereka melakukan transaksi dengan negara lain menggunakan nilai tukar mata uang yang sedang berlaku. Bank sentral akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengontrol fluktuasi nilai mata uang yang tak terkendali. Di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Bank Indonesia adalah sulitnya melakukan penyesuaian pasokan uang untuk kebutuhan yang berkaitan dengan transaksi bisnis. Dalam mengatasi permintaan uang dengan tujuan spekulatif, bank sentral akan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga agar seorang investor dapat membeli kembali mata uangnya bila suku bunga cukup tinggi. Akan tetapi, dengan semakin tinggi sebuah negara menaikkan suku bunganya, maka kebutuhan untuk mata uangnya akan semakin besar pula. Dalam hal perlakuan, tindakan spekulasi terhadap realitas mata uang akan berkaitan dan dapat menghambat pada pertumbuhan perekonomian negara, terutama mata uang secara sengaja dibuat agar bisa dalam bawah tekanan terhadap mata uang dalam rangka untuk memaksa agar bank sentral dapat menjual mata uangnya untuk tetap dapat membuat stabilitas. Bila hal ini terjadi, maka para spekulan akan berusaha dapat membeli kembali mata uangnya tersebut dari bank dan pada harga yang lebih rendah atau selalu akan dekat dengan posisi harapan. Dengan demikian, pengambilan keuntungan terjadi. Aksi spekulator dalam melemahkan pertumbuhan ekonomi real, khususnya para spekulator besar, dapat menciptakan tekanan pada mata uang. Ketika ini terjadi, spekulan mata uang dapat membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, menutup posisi mereka, dan dengan demikian dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Contoh paling fenomenal tentu saja aksi dari George Soros yang membuat Bank of England kelimpungan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.